Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzalal hikmah ila qulubil mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi anzalal afiyah wal barakah wal quwwah wal khairat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Ila akhir. Shadaqallahul adzim. Dumateng panjenenganipun para hadirin hadirat jamaah pengaosan rutin wonten Masjid Baitul Syukur Baitul Makmur ingkang tansah kawula hormati. Sumangga kawula dherekaken nuju wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing dalu menika kita tasih pinaringan kegiatan kesehatan tumuju ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita istiqomah kalebet golonganipun piyantun ingkang muttaqin. Allahumma amin. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan kita nabiyina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tedah dumateng kita, ingkang dados uswatun hasanah dumateng kita. Mugi-mugi kita istiqamah kalebet umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pikantuk syafaat wonten ing dinten kiamat lan dipun ridhani kalian Allah sesarengan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis pengaosan rutin ingkang tansah kawula hormati. Kita tasih berikhtiar mulai dari pemerintah sampai diri kita masing-masing berikhtiar untuk menyelesaikan kasus pandemi corona yang hampir lebih dari 6 bulan melanda di negara kita. Nopo kemauan pun maut samnika. Tapi alhamdulillah dengan kondisi semacam ini yang perlu kita ambil iktibar, kita ambil kebaikannya. Ampun Rasulullah, tapi kita ambil fadilah-fadilah yang Allah telah turunkan. Corona ini kita ambil fadilah-fadilah, mudah-mudahan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, wonten kahanan ingkang boten menentu menika yang perlu dijaga. Menika makalah menika nanti kawula bahas wonten ing majelis menika beberapa tahun mbok menawi.
pun dangu nanging mbok malih kula ambali malih menika insyaallah tasih relevan. Yang perlu kita teliti, yang perlu kita lihat adalah hati kita. Jaga hati kita. Dalam sebuah riwayat Kanjeng Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang namanya hati. Kalau hati itu rusak, maka seluruh tubuhnya rusak. Tetapi kalau hatinya itu selamat, seluruh tubuhnya selamat. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi kafir Quraisy yang selalu merongrong dakwahipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, diingatkan bahwa manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu hati. Wonten ing guwa Hira bertahanus, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bismi dengan nama Rabb, bismi rabbika Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Sasampunipun mangkatan apa? Setelah kita melihat hati kita bahwa Allah pertama kali membangun menciptakan manusia itu, pondasi dasar pertama itu hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Kemudian kita disuruh memuliakan Allah. Bacalah Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Lho menika. Pramila sak sampunipun kita menika mengerti, menjaga hati kita. Poin kedua, langkah kedua, nggih menika menapa? Muliakan Allah. Apapun yang terjadi, muliakan Allah. Entah ini corona masih berlangsung, ekonomi masih kacau balau, perpolitikan juga hampir bincang Desember ada pilkada, tetap kita harus selalu memuliakan Allah. Bilisan, biqalbi, bifi'liyah, ini selalu kita muliakan Allah. Ini yang akan diselamatkan oleh Allah. Pramila untuk menjaga agar wabil khusus kula piyambak sumrambahipun para jamaah sedanten, menjaga negara ini tetap kuat. Diawali ibda' binafsi, awalilah dengan diri kita sendiri, keluarga kita, kampung kita, kota kita, sampai merambat negara kita. Jaga hati, karena akan bermunculan, selalu bermunculan ketika yang namanya wabah itu muncul, kekacauan muncul, ekonomi maut, itu setan masuk. Kalau nggak direncang yang bekerja di pengadilan agama Karanganyar itu antri perceraian, ini waktu antri beras, mau kepengin pegatan, gara-gara apa? Ekonomi. Wis sing lanang nganggur di PHK, ajeng metu nggih ra iso, arep dodolan sepi, apa-apa larang. Maka kalau kita tidak bisa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kita tidak benar-benar bisa menjaga hati, kemudian kita tidak mampu memuliakan Allah dalam keadaan sempit, setan masuk. Maka ada sebuah riwayat, bilih setan menika amalan yang paling dibanggakan di hadapan manusia. Menapa? Dados setan itu bangga kalau apa? Nggodha wong mboten salat, mboten. Nggodha wong ora gelem poso, tidak. Setan itu bangga di hadapan para setan kalau bisa yang pertama, ketika ada orang yang mau menikah tidak segera menikah. Dados sak nom-nom pun mampu kok mboten segera menikah, itu godaan setan yang paling favorit. Atau seorang atau napa menika sepasang suami istri yang menikah gengdang pegatan, itu godaan yang paling dibanggakan setan di hadapan para setan.
Maka ini terjadi. Karanganyar, bahkan wonten di luar Karanganyar nggih makaten ini godaan setan. Maka yang perlu dijaga hati kita. Pramila para bapak-bapak ibu-ibu kang hormati, wonten makalah ingkang badhe kawula wasaken ing dalu menika, bagaimana agar hati kita itu tidak rusak. Karena mbok menawi sampun kawula kawedharaken wonten ing mukadimah kala wau, kalau hati kita rusak, seluruh tatanan ikut rusak. Kalau hati rusak, negara ikut rusak. Dan napa menika semakin memperparah keadaan corona tidak segera selesai. Pramila wonten satunggalipun makalah dari ulama Hasan Al-Basri radhiyallahu an, bahwa ia berkata sebagai berikut: Inna fasadal qulub, sesungguhnya yang menyebabkan hati rusak, an sittati asya, karena ada 6 perkara. Terus yang menyebabkan hati kita rusak itu ada 6 perkara. Terus hati itu ada hati yang sakit. Kemudian efek kalau hati itu sakit, kalau berlanjut hati yang mati. Lah, hati yang rusak ini masih taraf hati yang sakit menuju hati yang mati. Kalau hati yang mati itu sudah terjadi, masya Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, itu sudah tahapnya sudah sangat kronis. Tetapi tahap pertama ketika hati itu sudah rusak, itu menuju hati yang mati. Lah sebagaimana apa? Yang pertama, awaluha, yang pertama, yudhnibuna biroja'it taubah. Kalau manusia itu yang pertama sengaja berbuat dosa dengan harapan dia dapat segera bertobat. Artosipun apa? Dados yanton kok enteng tidak akan dosa, tapi dia itu dosa rapopo, sesuk tobat. Yen basanipun piantun kok tomat, saiki tobat, sesuk kumat. Mempermainkan tobat. Banyak yang terjadi. Orang banyak menghujat, setelah menghujat kecekel polisi jaluk ngapura. Ada orang yang menghujat ulama, bareng dicekal tenan, sesuk jaluk ngapura, sesuk dibaleni neh, nyebar berita hoax, sesuk kecekel jaluk ngapura, sesuk dibaleni meneh. Terjadi korupsi, kecekel, sesuk korupsi meneh. Yang semacam ini merusak hati. Dia berharap yen aku nglakoni dosa, kowe istighfar, kowe lak diapura. Memang Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu Tuhan Maha Pengampun. Bahkan ampunannya itu seluas alam raya. Tetapi kalau manusia itu menyepelekan tobat, ini berbahaya. Sangat berbahaya. Ibaratipun yang kita menikah nggak ada gelas. Gelas ingkang panas. Biasanya muten wedangan menikah ada gelas khusus untuk teh panas atau kopi panas. Terus digo gawe es teh, dipecah gelas ini. Lah hati juga seperti itu. Kadang tobat, kadang besok lagi kumat, tobat kumat. Ini hati itu akan napa menika tamblek yang basanipun Jawi menipun makata. Maka wabil khusus kula piyambak sumrambahipun para jamaah sedanten, memang Allah itu Maha Pengampun. Setiap hari kita beristighfar. Tetapi ciri piantun ini kan mempermainkan tobat. Ciri ini pun apa? Tidak ada peningkatan amaliyah kebaikan dan tidak ada pengurangan maksiat. Ini termasuk yudhnibuna, termasuk apa? Yudhnibuna biroja'it tobat. Orang yang berdosa dia mengharapkan tobat, ini berbahaya. Tapi seandainya umpamanipun kita melakukan kesalahan, besok istighfar taubat, malam kita beristighfar, kemudian besok melakukan lagi, tetapi yang dipun grafik kehidupan kita itu semakin meningkat amaliyah kebaikan kita, semakin berkurang
perbuatan maksiat kita. Ini termasuk orang yang tidak termasuk mempermainkan tobat. Orang yang termasuk mempermainkan tobat antara bulan ini, bulan besok, tahun besok itu grafiknya itu letter. Tobat, umat, tidak ada peningkatan amalia. Dan ini sangat berbahaya menuju kematian hati. Naudzubillah min dzalik. Pahamilah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, Hasan Al-Basri mengatakan inna fasadal qulub an sittati asya. Sesungguhnya rusaknya hati itu karena ada 6 perkara. Awaluha, yang pertama, dia itu berbuat dosa dan dia juga berharap dengan beristighfar, dengan tobat dosanya hilang dan diulangi lagi. Ini bahasa Jawa ini pun kok kapok lombok gitu. Ingkang nomor kali, innal fasadal qulub, sesungguhnya rusaknya hati ansitati asya ada 6 perkara. Yang nomor 2, wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun. Ingkang nomor kali inggih menika piyantun ingkang menuntut ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Senengane pengajian, ngerti halal haram, ngerti yen ngrasani dosa, ngerti yen nesu kuwi mau dosa, ngertos sing jenengipun napa menika menyakiti, memutus tali persaudaraan itu dosa besar, tetapi tetap dilakukan. Ilmu hanya sampai kepala, tidak masuk ke dalam hati, apalagi terbias dalam perbuatan. Terus bahaya ini pun piyantun ingkang nggadhahi ilmu kathah, tapi ilmu itu tidak bisa masuk dalam hati dan tidak terbias dalam perbuatan. Ini meracuni hati. Terus ibu-ibu menika umpamanipun tiap Selasa dalu gitu, Senin dalu malam Selasa atau sing dalu menika pengajian setiap minggu, setiap bulan tambah ilmu. Tetapi dengan ilmu itu tidak pernah dipraktekkan, hanya masuk ke dalam otak, tidak menghujam dalam hati. Ini racun hati dan berbahaya sekali. Pramila, kita bisa melihat orang yang merusak agama itu orang yang tidak tahu agama, bukan, tetapi orang yang pandai agama tetapi mempermainkan hukum dalam beragama. Boleh dalil sing itu hanya nafsu. Ini terjadi, mencari celah hukum boleh karena nafsu, bukan karena ijtihad. Ini berbahaya. In bahasanipun fikih menika mentalfik. Talfik itu ada 4 mazhab sing penak sesuai dengan keinginanku. Wah, aku tak mazhab Syafi'i. Mergane apa? Sesuai dengan keinginanku. Wah, itu terjadi. Dan orang semacam ini, orang yang pandai ilmu, paham tentang berbagai mazhab, paham berbagai ilmu agama, paham berbagai hadis dan kaul ulama, tetapi dia itu mencari celah agar perbuatan salahnya itu dibenarkan dengan pemikirannya. Ini berbahaya. Maka yang merusak hukum itu bukan orang yang tidak tahu hukum, tetapi orang yang paham hukum, ahli hukum, profesor hukum, tetapi mempermainkan hukum. Ini bukan hanya merusak hati, tapi merusak tatanan dunia. Alhamdulillah, para bapak-bapak, ibu-ibu yang kang hormati, makanya sebelum kita menghadiri majelis taklim, kita niatkan kepada Allah, kita bersihkan hati kita agar ilmu itu benar-benar masuk dalam pemikiran kita, kemudian menghujam dalam hati dan bisa terrealisasi dalam perbuatan. Tetapi kalau hanya masuk di dalam pikiran, apal dalile, apal demo pengajiannya apa, apal yang dibicarakan ustadznya apa, tetapi tidak sampai masuk hati, apalagi diimplementasikan dalam perbuatan, ini racun dan sangat berbahaya sekali. Alhamdulillah, para bapak ibu-ibu, ini kan nomor kali ini menikah. Innal fasad qulubi sittati asya, sesungguhnya rusaknya hati itu ada 6 perkara. Ingkang nomor kali wa yata'allamuna ilma wa la ya'malun, yang mereka orang yang berilmu tetapi tidak mau
ilmunya. Salajengipun ingkang nomor 3. Wasalis ingkang nomor 3. Wa idza amilu la yakhrusun. Wa idza, dan apabila amilu, orang itu beramal, melakukan amal perbuatan, la, tidak yakhrusun, dia tidak ikhlas. Terus piantun ingkang nindakaken amalan boten ikhlas itu mengendap di dalam hati dan merusak hati. Wonten maqalaipun Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bahwasanya semua manusia itu mati kecuali dia yang berilmu. Dan terus piantun ingkang boten gadhe ilmu itu seperti orang mati. Yang kita tahu boten gadhe ilmu itu seperti orang mati, bingung, tidak tahu apa-apa. Apalagi hidup di zaman yang serba internet, serba teknologi canggih pun bingungi. Wonten piantun dusun tidak tahu kota, lama tidak di kota, dia tidak tahu, tidak mau tahu tentang ilmu teknologi, bulan neng mall bingung gitu. Lebulip ra iso midhok, mau munggah midhok ra iso metu. Kenapa tidak mau tahu ilmu? Maka ilmu itu penting. Man arada dunia fa'alihi bil. Apabila engkau kepingin menguasai dunia harus dengan ilmu. Apabila engkau man arada akhirah, apabila engkau kepingin akhirat di kalian ilmu, kepingin dunia itu akhirat itu di kalian ilmu. Maka Imam Ghazali mengatakan bahwa setiap manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Dan yang orang yang berilmu itu tertidur kecuali yang diamalkan. Nah, terus yang gak ada ilmu, pinter nanging mboten tahu diamal kayak kados piantun ingkang hidup tapi mau gaweane turu, nggak bermanfaat. Wah, Pak iki jane pinter tapi ora tau metu, ora tau ngajari. Nggih seperti orang tidur. Dia hidup tapi tidak bermanfaat. Maka ketika kita itu mempunyai ilmu baliwani walau ayat, kita tahu ilmu tentang Iqra, kita tahu ilmu tentang Al-Qur'an, kita tahu ilmu tentang yang ibu-ibu biasanya pun tentang apa menika masakan, itu amalkan agar apa? Bermanfaat. Yang kita menika nggak ada ilmu tetapi tidak mau diamalkan seperti orang yang tertidur. Wong turu menika walaupun pinter anak gunane. Lah, saat pun orang yang berilmu kemudian diamalkan menika tesih kapusan, tertipu. Duwe ilmu diamalke kuwi kapusan. Orang yang berilmu kemudian dia amalkan, wis duwe ilmu, sinau ning pondok, sinau teng luar negeri. Tekan omah, tekan napa menika kampungipun diwon amalke. Diceluk kiai, diceluk syekh, ustadz dan sebagainya. Menika tesih kapusan. Kenapa? Kalau tidak ikhlas. Terus piantun ingkang gadai ilmu, gadai ilmu kemudian diamalkan masih tertipu. Yang cara mengamalkan itu tidak didasari dengan ikhlas. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu yang hormati, ada sebuah hadis bahwa menawi nanti kawula bahas wonten majelis ingkang sami menika tentang 3 orang yang pertama kali akan dilimparkan oleh Allah di nerakanya Allah. Terus Allah itu dalam sebuah hadis qudsi itu Allah manggil satu demi satu umatnya untuk dihisab. Lah, yang pertama kali dilemparkan oleh Allah wonten ing nerakanipun Allah sinten? Apakah orang-orang yang tidak sholat? Apakah orang-orang yang tidak mau zakat? Apakah orang-orang yang tidak mau pergi ke masjid? Tidak.
Dalam hadis menika dipun sebataken yang pertama yaitu orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran, orang yang pinter Al-Quran, orang yang paham tafsir Al-Quran. Dipanggil oleh Allah, ditanya kalian Allah, apakah engkau belajar Al-Quran, engkau memahami ilmu Al-Quran, engkau memahami tentang seluk-beluk hukum di dalam Al-Quran, apakah engkau amalkan? Jawabnya, iya ya Allah, saya mengamalkan agar menegakkan hukum-hukummu di muka bumi ini. Kemudian Allah berfirman, kadzabta, engkau berbohong. Engkau belajar ilmu Al-Quran, engkau belajar ilmu agama, engkau belajar seluk-beluk Al-Quran, dan engkau kepengin dipanggil ustaz ahli Quran, dan di sekelilingmu itu sudah menyebut engkau ahli Quran, dan engkau hanya mencari pujian dari kanan kirimu, dan engkau sudah engkau dapatkan di dunia bukan karena aku. Yang pertama, maka pada waktu itu ini yang pertama kali dilemparkan kalian Allah wonten ing nerakanipun Allah. Ini bahayanya piantun ingkang boten ikhlas. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, ampun kaget ketika pinjang wonten ing yaumul hisab yang biasanya kita lihat yang ditokohkan, ternyata besok itu di hadapan Allah malah dilemparkan pertama kali di nerakanya Allah. Kenapa? Lama di pesantren, lama di Timur Tengah, kemudian pulang wonten ing negaranipun, wonten ing kampungipun, hanya kepengin mencari pujian, mencari status sosial, bahkan hanya mencari untuk mencari dunia. Wonten ta? Mubalik menika yen ra mubalik nganggo manajer. Dai-dai artis menika nganggo manajer. Ada seorang artis dai yang kelasnya sudah profesional mlebet televisi. Ini pernah terjadi. Tarik niku ngarani. Pokoke terima bersih 40 juta, pesawat Garuda, hotel, staf semua harus disediakan. Rekening dulu 20 juta masuk. Itu terjadi, ada seperti itu. Dan ini sangat mengerikan. Ketika dia itu belajar agama, kemudian ketika dia itu mendapatkan ilmu agama, dia mencari dunia dengan menjual agama. Ini berbahaya. Dan ini janji pun Allah wonten hadis makaten. Kemudian ingkang nomor kali, menika piantun ingkang berjihad di jalan Allah. Kemudian dia mati dalam berjihad itu, dipanggil oleh Allah. Apakah engkau berjihad dan engkau sampai mati dengan derajat syahid, kata orang-orang itu? Apakah benar-benar seperti itu? Iya ya Allah, saya berjuang di hadapan Allah, dipun napa menika, dipun sidang kalian para malaikat. Allah berfirman, kadzabta, engkau berbohong. Engkau berjuang hanya kepingin mendapatkan pujian kanan kiri, engkau dianggap sebagai pahlawan. Engkau berjuang di medan perang hanya kepingin mendapatkan sebuah status jabatan, dan engkau dapatkan, dan hari ini engkau berbohong. Maka ini orang yang kedua yang dilemparkan oleh Allah untuk menerakanipun Allah. Ingkang nomor 3 menika, hadis menika ada 3 orang, 3 macam. Nggih menika piantun ingkang dermawan, membangun madrasah, bersedekah, membangun masjid, dan semuanya. Hartanya sampai miliaran, puluhan miliar disediakan untuk berjuang di jalan Allah. Ketika dipun tanya kalian Allah, apakah engkau benar karena aku? Iya ya Allah, saya berjuang karena engkau. Kadzabta, engkau berbohong, engkau hanya kepingin mencari status sosial. Maka hari ini akan kulemparkan engkau di neraka. Ini orang yang ketiga. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kahormati, jaga hati. Kalau hati ini bergeser, hati ini sedikit pun bergeser, setan masuk memprovokasi sehingga beribadah kita bukan karena Allah, beramaliyah kita bukan karena Allah, bermajlis ilmu kita bukan karena Allah. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang pertama akan dilemparkan di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wonten riwayat malih tentang hati, tentang menjaga hati. Ada seorang sahabat menapa menika
ketika dia berwudu, dalam hadis menikah ketika berwudu sampai jenggotipun itu basah semua, kemudian Rasulullah mengatakan dia ahli surga sampai 3 kali. Kemudian sahabat itu ngetut ke Rasulullah itu bilang di ahli surga itu ada apa? Izin ya sahabat, bolehkah aku mengikuti kehidupanmu beberapa hari? Silakan. Sampai dia ikuti sholat yo biasa wae. Amaliyahnya juga biasa saja, tidak ada yang istimewa seperti orang-orang lain. Kenapa Rasulullah itu mengatakan dia ahli surga? Ketika ditanya di akhir perjalanan mengikuti sahabat tadi, dia mengatakan, saya tidak pernah mempunyai rasa iri kepada saudaraku orang yang beriman. Hati yang dijaga. Alhamdulillah para bapak-bapak, ibu-ibu yang ikhlas, jaga hati kita. Ikhlas itu dari proses awal kita karena Allah, insya Allah sakit. Kemudian perjalanan, kemudian akhir ada 3 proses ikhlas ini. Ketika kita mengeluarkan Bismillah karena Allah, kemudian proses ini godaan. Proses mesti biasanya pun ajeng kita itu banding mengeluarkan harta di jalan Allah, godaan pun niku kathah. Jelalah ajeng bangun masjid ana wong ngedol kendaraan murah, padahal selak butuh duit. Wah, blinting. Tanggo tuku kendaraan sing apa tanggo melu bangun masjid. Ini godaan. Sasampunipun dikeluarkan, akhirnya juga digoda. Lagi masjid megahe sakmene, masjid begitu mewahnya ini aku membantu ratusan juta kok blas jeneng kowe ra disebut. Nah, biasanya pun ada godaan melek. Maka menjaga keikhlasan itu sulitnya luar biasa. Dari awal, pertengahan, ujung ini harus kita jaga. Maka orang yang benar-benar ikhlas karena Allah, ini hatinya akan selalu terjamin, tidak akan rusak. Kalau hati itu tidak rusak, hati itu selamat, insya Allah tubuh ini juga indah. Kalau tubuh ini indah, terselamatkan dari penyakit hati, mulai dari pribadi kita, keluarga kita, negara kita, selesai yang namanya corona. Dalam artian apa? Corona mungkin secara dohiriah banyak berkeliaran di sekitar kita, tetapi secara batiniah kita kuat. Kenapa? Hati kita kuat. Apabila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, ingkang nomor 3 nggih menika piyantun ingkang terselamatkan dari hati yang rusak. Ingkang nomor 3 nggih menika wa idza amilu la yahlusun, dan apabila dia beramal tidak ikhlas, ini yang menyebabkan hati rusak. Kemudian yang Arabi yang keempat, inna fasadal qulubi an sittati asya, sesungguhnya rusaknya hati itu ada 6 perkara. Yang nomor 4, wa yakuluna rizqallah wa la yashkurun, dan dia sering yakuluna makan rizqallah, rizki dari Allah, wala dan tidak yashkurun, tidak pernah bersyukur. Ini kan dados merusak hati. Perusak hati itu kalau hati kita tidak pernah bersyukur. Wonten surat Al-A'raf menika nanti kalau wasian Pak menawi nggih. Wonten surat Al-A'raf ayat 17 itu diterangkan bahwasanya setan itu sangat ketakutan. Setan kok bingung ajeng godho menungso. Arep godho wong salat gampang, godho wong ra gelem nang masjid gampang, godho wong gak dadi nesu gampang, godho wong rukun dadi padu gampang. Nanging setan menika kesulitan menggoda manusia yang manusia itu selalu bersyukur. Wonten surat Al-A'raf ayat 17, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum
syakirin. Nika dipun beka nggih surat Al-A'raf ayat 17. Bahwasanya kemudian aku goda mereka dari depan, dari belakang, dari atas, dari setan itu kapan goda menungso, celai menungso gen menapa gen kepleset jadi pengikutnya. Gimana caranya setan ditepuk? Oh kowe karo harta radoyan, saya tak goda karo wanita radoyan tak goda, dipun cari celahnya. Dicari celahnya agar manusia itu terjatuh dalam perangkap setan. Tetapi setan itu kesulitan ketika ada manusia. Setan niku kali wong salat wedi nanging mboten pati wedi. Setan niku kali wong pinter maca Quran wedi nanging mboten pati wedi. Setan kalian piantun ingkang bersedekah wedi nanging mboten pati wedi. Tetapi setan ketakutan ketika ada anak manusia yang beribadah kepada Allah kemudian dikunci dengan kalimat bersyukur. Nah, ini menungso pun kalau sudah bersyukur pun bingung setan kok bodoh. Kasusnya seperti kasus kisah pun ini Nabi Ayub sugih bersyukur, melarat bersyukur, pun boten melarat mulai ditinggal istri, putra-putranya pun dipun panggil kalian Allah, wafat semua putranya, bersyukur. Sampai tubuhnya itu ada penyakit yang dalam sebuah riwayat beberapa ulama mengatakan penyakit yang belum pernah dialami manusia. Ada lagi yang mengatakan penyakit sampai tubuh pun nika digrogoti kalian belatung, dhisik dadi wong paling mulya, paling diajeni, sugih, badannya kuat, kemudian dijatuhkan oleh Allah menjadi orang yang sangat paling miskin, tidak punya jabatan, tidak punya kehormatan. Kemudian sampai seluruh perusahaannya bangkrut, tubuhnya digrogoti penyakit yang begitu mengerikan, sampai bau busuk di kanan kirinya, sampai diguang wonten ing padang pasir, tetap bersyukur. Oh setan kan bingung udah iki piye to bocah iki. Tak inggok ngene ra iso, tak inggok ngene. Lah setan pun bingung. Pramila para bapak-bapak ibu-ibu yang terhormati, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Niku cedhak. Barang siapa yang bersyukur ditambah kufur itu diadab dengan apa? Diadab dengan godaan setan masuk. Yang kita bersyukur setan boten saged godho. Tapi kalau kita tidak ada rasa syukur, azabnya Allah berupa apa? Azabnya Allah berupa godaan setan itu masuk. Pramila para bapak-bapak ibu-ibu ingkang hormati, yang nomor 4 nggih menika piyantun ingkang menyebabkan rusaknya hati, rusakipun hati ketika manusia napa menika wa yaquluna rizqallah wa la yashkurun. Dia itu makan rezeki dari Allah tetapi tidak pernah bersyukur. Khamis ingkang nomor gangsal wala yarduna biqismatillah. Ingkang nomor gangsal nggih menika tidak ridho dengan apa yang telah diberikan biqismatillah menika bagian dari Allah atau bagian yang telah ditentukan oleh Allah. Wala yarduna, dan dia itu tidak pernah ridho gersulo ingkang sampun dipun takdiraken kalian Allah, yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah direncanakan oleh Allah, dia tidak pernah ridho, selalu suudzon kepada Allah. Ini orang yang sangat merusak hati. Maka para bapak-bapak ibu-ibu yang menghormati, orang yang selalu bersuudzon kepada Allah ini merusak hati. Nika wonten setunggalipun kisah, ada seorang raja dan pengawal yang sangat setia. Nah, pengawal itu seorang zuhud, selalu ibadahnya luar biasa dan selalu husnudzon kepada Allah. Suatu ketika raja itu mengajak pengawalnya berburu. Pengawal yang setia, yang zuhud, yang ahli ibadah, yang abid itu diajak rajanya berburu.
Sasampunipun berburu, tiba-tiba menapa? Ada hewan buas yang hampir menerkam raja. Tetapi dengan sikap pengawal mereka bisa membunuh hewan buas tadi. Tetapi menapa? Tangan salah satu dirijinipun rajanya itu terluka sampai terputus. Dirijine 10 ganti 9. Harusnya kan bersyukur pun diselamatkan oleh pengawalnya tadi. Tapi raja niku mboten terima. Sampainya di kerajaan, pengawal itu dipenjara, dihukum karena dia tidak bisa mengawal rajanya dengan baik. Sampunipun dihukum, dilebetaken wonten ing penjara. Sampunipun di penjara, pengawal menika nggih mboten bersulung mboten, tapi ini sudah digariskan oleh Allah. Tapi raja enggak, ini gara-gara kamu dirijiku protol wis kita hukum penjara. Beberapa hari setelah menikah, raja itu pergi berburu dewe. Wis aku tak berburu dewe. Pengawal wis rasa diandalke, aku kuat. Lah sampunipun berburu sendiri, kemudian dia tersesat. Kemudian tertangkap orang-orang suku lain. Suku lain itu mboten ngerti tata krama raja ora jeneng suku pedalaman. Prajanipun dicekel mau menjadi persembahan. Kalau rumin kan biasanipun animisme dinamisme itu dipersembahkan salah satu nyawa untuk menghilangkan atau untuk tumbal para dewa wonten ing jero napa menika jero hutan. Ketika mau dipersembahkan, raja itu mau dibunuh untuk persembahan dewa, dicek sekalian napa menika paranormali penasihat suku dalam tadi. Ketika diteliti ternyata dirijine wong siji, kudune 10 kok 9. Kemudian penasihat suku tadi atau sesepuh suku, ini nggak sah, ini nggak boleh dibunuh. Ini nggak boleh untuk persembahan. Persembahan harus orang yang sehat, tubuhnya sempurna, dirijine 10 ngomong dirijine 9. Saat sampai pemakanan apa? Dilepas raja itu. Setelah dilepas, raja itu bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah. Gara-gara drijiku potrol siji, aku ora dadi jadi persembahan. Kemudian dicari menapa menika pengawalnya tadi, dicari, dia ingin berterima kasih. Dicari pengawalnya itu, dia berterima kasih. Wahai pengawalku, gara-gara engkau kemarin aku minta maaf. Aku telah bersuudzon kepada engkau. Aku telah bersuudzon kepada Allah gara-gara drijiku potrol siji, aku ra sida dadi persembahan suku dalam tadi. Ini gara-gara kamu. Kemudian si pengawal yang zuhud tadi, enggak, ini karena Allah. Ini sudah ditentukan oleh Allah, saya mencari ridhonya Allah, dan Allah kalau sudah ridho kepadaku, hidup apapun walaupun pahit di hadapanku pasti terbaik di hadapan Allah. Kemudian rajanya mengatakan, dan maafkan karena dengan kemarin engkau aku penjara, aku minta maaf. Raja ini pun yuk ngapro koro-koro menjarake pengawal kalau malah pengawalnya bilang seperti ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau seandainya engkau tidak memenjarakanku, raja, engkau tidak memenjarakanku dan engkau aku ajak berburu, tubuhku sempurna, drijiku 10, pasti yang dibunuh adalah aku. Maka ini yang bisa diambil ibrah apa? Orang yang selalu mencari ridhonya Allah, orang yang selalu husnudzon dengan apa yang diatur oleh Allah, hidupnya itu enak. Hidupnya enak. Ini terjadi. Kasus saya awal-awal menjelang corona. Mula menika selain guru, kula juga kula usaha kula konveksi batik. Suatu ketika usaha ini sepi, delalah dompet uangnya itu nggak begitu banyak. Dompet dan sisa tabungan saya itu hilang. Wes kula guys, ya Allah, wis gawean sepi, penjahit ra iso bayar penjahit, kayak napa-napa sepi, dompet hilang sisan.
kula kadang hampir menghakimi kehidupan saya. Tapi kula bismillah, insya Allah ada hikmahnya, insya Allah ada hikmahnya. Pagi harinya dapat telepon dari Bandung, kula dapat orderan baju yang begitu banyak. Wah, kula senang. Lah, tetapi yang mesan baju ini kok mencurigakan. Pak, saya mau transfer dulu, tapi saya minta buku rekening sama tabungan. Buku rekening, tabungan sama nomor ATM. Delalah dompet kula niku ageng isine buku tabungan kalian ATM. Wah, kula mumet. Wah, buku saya nggak ada. Kemarin kehilas, kemarin habis entah terjatuh atau diambil nggak tahu. Buku saya nggak ada. Itu gimana Pak? Ini saya mau transfer, kalau Anda nggak harus, saya batalkan. Loh, saya harus gimana? Saya nggak ada bener. Terus istri saya mengingatkan, Mas, sing biasanya wong arep transfer lah saya jaluk buku tabungan karo buku ATM. Kalau mikir, oh iya ya. Lah, nomor tadi langsung kalau cari, searching wonten ing Google. Google kan nomor dimasukin, searching keluar orang itu, atau kalau begitu Facebook nomor itu, ternyata bermunculan nomor yang kemarin yang tadi nelpon saya mau pesan beberapa baju dari Bandung itu menipu ratusan juta. Untung dompet kula hilang. Yang dompet kula mboten hilang, saya memberikan nomor rekening, saya memberikan nomor ATM, hari itu juga langsung tabungan saya hilang semua, lebih parah lagi. Saya bersyukur, Masya Allah, Allah begitu luar biasa menapa skenario-nya yang cukup indah. Pramila ibu-ibu ingkang hormati, jangan sampai ketika Allah itu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kita inginkan, kemudian kita menghakimi Allah. Allah mempunyai rencana yang baik. Syaratnya satu, hidup kita harus mencari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan membuatkan kejutan-kejutan yang luar biasa pada kita. Pun husnudon kalian Allah. Yang terakhir, inna fasadal qulub an sittati asya, sesungguhnya rusaknya hati ada 6 perkara. Yang terakhir yang menikah wayad fanuna mautahum wala ya'tabirun. Yang nomor 6 yang menyebabkan hati kita rusak yang menikah, kita terbiasa menguburkan orang yang sudah meninggal dunia, tetapi kita tidak pernah mengambil iktibar, tidak pernah mengambil pelajaran yang berharga dari orang yang kita kuburkan. Kita sering ziarah, kita sering takziah, tetapi kita tidak pernah mengambil iktibar bahwa besok kita juga akan diziarahi. Kita sering menghantarkan orang ke kubur, kita tidak bisa mengambil iktibar bahwa besok kita akan diantar di kubur. Kita sering mensolatkan orang yang meninggal dunia, tapi kita tidak tersadar bahwa kita besok juga akan disolatkan. Maka kalau menikah pernah melihat di Facebook menikah banduso, peti untuk mengangkut jenazah itu ada kelambu hijaunya. Itu tulisannya biasanya kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tulisannya bukan buatan makaten, Bu. Tulisannya apa? Saiki aku sesuk kowe lho. Tulisannya kan ketoke basa Jawa tapi mengena gitu. Lah sing maca niku nggih mikir, wah iya tenan saiki aku sesuk kowe. Pramila para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hormati, inilah 6 perkara ingkang dadosaken hati kita rusak. Kalau hati kita rusak, maka permasalahan yang sekecil apapun, nggak usah corona, permasalahan kecil apapun kita akan rapuh, dan insya Allah akan mempengaruhi kehidupan kita. Sekedhik ingkang saged kawula aturaken, kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten, aqulu qouli hadza astaghfirullah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.